Semangat pagi, 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 pagi. Ansor Kendal, yes, yes, yes. GP Ansor gelar diskusi mitigasi bencana, tingkatkan kesiapsiagaan kader hadapi bencana. Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kendal menggelar kegiatan ngopi bareng dan diskusi mitigasi bencana bersama anggota Ansor dan Banser. Acara ini dilaksanakan di Dusun Kenjuran, Desa Purwosari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, pada hari Sabtu, 7 Februari 2026. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen GP Ansor Kabupaten Kendal dalam meningkatkan kesiapsiagaan anggotanya dalam menghadapi potensi bencana di wilayah Kabupaten Kendal. Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Kabupaten Kendal, Ahmad Ali Nurudin, menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai upaya bersama untuk membekali kader dengan pengetahuan dasar dan kesiapan dalam menghadapi situasi darurat di wilayah masing-masing. Terutama pada warga Purwosari yang telah menghubungi kami, kami sampaikan bahwa di Purwosari, di Kenjuran khususnya pernah terjadi longsor, ada korban 4 rumah. Oleh sebab itu Ansor lewat gerakan Ansor menanam ini kita ikut merasa memiliki karena ini bagian dari Kabupaten Kendal untuk menanam pohon dengan gerakan Ansor menanam yang awalnya juga didukung dari sahabat-sahabat semua dari BW Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah. Terima kasih sekali. Kami nggak usah mengucap panjang lebar, nanti langsung salesehan yang akan disampaikan oleh sahabat Ketua BW Ansor Jawa Tengah, Mbak Diwo. Sama lagi nanti dancap ya. Terima kasih semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi ini menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, termasuk Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Semarang, Ibu Pertiwi, dan Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Jawa Tengah, Muhammad Sitkon Prabowo. Ibu Pertiwi dari FPRB Kota Semarang memberikan materi mengenai pemahaman dasar tentang bencana. Ia menjelaskan bahwa bencana merupakan peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, yang dapat disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun ulah manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam, mengganggu kehidupan dan penghidupan yang disebabkan oleh ulah manusia, faktor alam dan faktor non-alam. Lebih lanjut, Ibu Pertiwi mengklasifikasikan bencana menjadi 3 jenis utama, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Dalam paparannya, Ibu Pertiwi menekankan pentingnya kesiapsiagaan sejak dini. Langkah-langkah kesiapsiagaan meliputi penyiapan perlengkapan darurat, seperti kotak P3K, senter, peluit, tas siaga bencana, serta kebutuhan penting lainnya. Ia juga memberikan panduan praktis mengenai langkah-langkah penyelamatan diri ketika terjadi bencana longsor, yaitu dengan segera menjauh dari area rawan dan mencari tempat yang lebih aman. Jadi hanya bencana alam, bencana itu ada 3 jenis. Yang pertama bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Sebelum terjadi bencana, apa sih yang harus panjenengan siapkan? Tas siaga bencana, TSA, TSB, tas siaga bencana. Isinya apa? Ini pada yang mulia harus tahu. Tas siaga bencana itu isinya dokumen-dokumen penting. Ada tadi, ada P3K, ada baterai atau senter, peluit. Seumpamanya ini, di tempat ini terjadi longsor. Apa yang teman-teman lakukan? Lari. Kalau pintunya satu, bisa nih lari semua? Berdoa. Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Jawa Tengah, Muhammad Sitkon Prabowo, menyampaikan perspektif ideologis Ansor dalam menghadapi bencana. Ia menjelaskan bahwa ideologi Ansor dalam menghadapi bencana berlandaskan 3 prinsip utama, yaitu hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minal alam. Ketiga prinsip ini menjadi landasan bagi kader Ansor dan Banser dalam menjalankan peran aktif dalam penanggulangan bencana. Ideologi Gerakan Pemuda Ansor mengenai bencana ini ada 3. Satu adalah hablum minallah, ini jelas. Yang kedua adalah hablum minanas, dan yang ketiga ini penting adalah hablum minal alam. Alam ini adalah
keluarga kita. Selain haqqun minallah, bagaimana sahabat-sahabat ini berbuat dosa itu akan diampuni oleh Allah. Kedua, haqqun minannas ini juga. Tapi kalau haqqun minal alam, ini penting harus dijaga. Sitkon Prabowo menambahkan, sebagai kader Ansor dan Banser, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Bencana seringkali merupakan akibat dari kerusakan lingkungan dan ketidakpedulian kita terhadap alam. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kelestarian alam dan berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang utama ini dalam hal bencana ini biasanya tekanan pariwisata yang begitu kencang, besar, tapi tanpa kesadaran ekologis. Ya, ini penting karena banyak di daerah pegunungan itu pariwisata itu dituntut terus, tapi tidak melihat dari ekologis yang ada di daerah masing-masing. Ini perlu sekali sahabat-sahabat bahwa jenengan ini harus hadir dalam masalah apapun urusan umat ini. Karena nama-nama panjenengan sahabat-sahabat ini sudah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz, maka tugas Anda ini adalah sebagai khidmat, sebagai khidmat umat itu. Kenapa penting khidmat umat ini? Kalau melihat Jawa Tengah ini merupakan daerah yang rawan bencana yang luar biasa. Dan sahabat-sahabat ini mau nggak mau panjenengan semua dalam menjaga alam ini adalah ibadah sosial. Menjaga alam ini adalah ibadah sosial. Hablum minal alam itu penting. Kalau alam tidak dijadikan sebagai keluarga kita, maka alam akan bertindak semaunya. Maka tugas Anda menjaga alam ini mau nggak mau hukumnya fardhu ain. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan kader Ansor dan Banser di Kabupaten Kendal dalam menghadapi potensi bencana. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas dan kerjasama antara Ansor, Banser, dan berbagai pihak terkait dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Kendal. Dari pertanyaan panjenengan, apa hukumnya fardhu ain? Bukan satu fardhu ain. Karena Ansor ini harus ke depan di dalam masyarakat dan hubungan masyarakat. Kalau nggak fardhu ain, sahabat-sahabat Asia dan tempat dari masyarakat.